Musdalifah, lalu kemudian tawaf membangun Ka'bah, lalu tawaf. Itu adalah napak tilas dari Nabiullah Adam dan Ibu. Oleh karena itu lakukan yang semantap-mantapnya. Kalau sa'i, kalau balang zumrah itu syariatnya siapa? Nabi Ibrahim. Kenapa ada seorang Rasulullah yang lahir satu-satunya? Yang lahir satu-satunya di Saudi Arabia, di Makkah. Sebab seluruh nabi itu lahirnya ya di sekitar Israel, Palestina dan lain sebagainya. Bukan di sini. Sebab Arab itu sudah dalam Al-Quran sudah dinas, bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqa. Arab itu dulunya jahat-jahatnya orang ya orang Arab dulunya. Maka dilahirkanlah seorang nabi dari keturunan Ibrahim. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu, haji berikutnya setelah masa fatrah ada kekosongan haji selama 25 nabi dan rasul itu ada 2 kali tidak ada haji. Setelah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Adam, Idris, lalu Nuh. Zaman Nabi Nuh mengalami banjir bandang, tsunami besar-besaran sehingga Ka'bah itu tenggelam. Tidak ada Ka'bah selama zaman Nabi Hud dan Nabi Saleh. Di generasi Nabi Ibrahim, lah inilah kita cerita. Nabi Ibrahim itu hidupnya di Israel. Nabi Ibrahim kita sering kenal. Konon katanya Nabi Ibrahim bukan sering kenal, sering dengar. Nabi Ibrahim khitannya saja usia 80 tahun. Waduh. Kau naon atau 80 tahun. 80 tahun. Beristri, lalu kemudian beristri seorang istri salehah. Namanya Siti Maisarah. Siti Maisarah itu bapak-bapak, ibu-ibu, nanti ibu-ibu yang sabar ya, jangan nanti waktu ya ini ceritanya gak enak. Siti Maisarah itu seorang istri salehah yang mandul, tidak punya anak. Maka kata Siti Maisarah, Mas Ibrahim, perjuangan agama Allah tidak boleh putus. Padahal kita sudah tua-tua, lalu kemudian tidak punya anak, maka generasi akan putus. Jadi kata Nabi Ibrahim, lalu gimana nih istriku yang tersayang? Mas, carilah istri lagi. Carilah istri yang kira-kira punya keturunan untuk melanjutkan perjuangan agama. Mudah-mudahan ada Maisarah di zaman akhir yang menawarkan suaminya kawin lagi, beristri lagi. Yang amin laki-laki kok, bukan perempuan. Nah itu sekali. Akhirnya Nabi Ibrahim mencari seorang perempuan. Zaman dulu perempuan itu masih mahal, nggak gampang. Termasuk di Arab ini masih mahal sama sekarang. Jadi mas kawinnya masih tinggi. Nggak seperti kayak di Indonesia. Indonesia cukup seperangkat alat buruh, negeri kita paling ada. Nggak tahu. Jadi perempuan di Indonesia ki wajiun masih muncul ke panggejeluk bergaya. Seperangkat alat salat mau. Zaman dahulu masih susah Pak mencari perempuan. Akhirnya apa? Karena susahnya mencari perempuan, walaupun ada dalam perjalanannya Nabi Ibrahim akan diberikan hadiah perempuan siapa gitu dari kalangan raja dan lain sebagainya. Tapi akhirnya Nabi Ibrahim ditunjukkan. Saking sulitnya cari perempuan, maka kata Siti Maisarah, sudah pembantu kita saja.
yang jadikan istrinya Nabi Ibrahim, pembantunya namanya Siti Hajar, orangnya hitam. Jadi Arab itu terdiri dari dua golongan, ada golongan kulitnya bagus, ada yang kulitnya hitam. Jadi yang hitam itu turunan Siti Hajar. Siti Hajar kulitnya hitam. Nikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Begitu nikah dengan Siti Hajar, tidak lama kemudian mengandung dan melahirkan seorang Ismail. Padahal Nabi Ibrahim itu tua, nggak dapat, pengen sekali Nabi Ibrahim mempunyai anak. Sampai Nabi Ibrahim itu orangnya dermawan, Pak. Setiap tahun 400 kambing, 200 sapi, 100 onta dikorbankan. Sehingga beliau mengatakan, ya Allah, kalaupun engkau berikan aku seorang putra dan engkau menyuruhnya untuk disembelih, jangankan kambing, jangankan sapi, jangankan onta, anak pun kalau engkau yang menyuruh akan aku korban. Jadi wong dermayu aja lo ceplak. Jangan suka ngomong sembarangan, barangkali doa ternyata benar ditagih. Betul kan? Nah itu kan sering orang-orang yang kelas ustadz, kelas bapak-bapak aja lo ngomong sembarangan, bukan jadi doa, kan gitu? Nantinya akan jadi kenyataan. Nabi Ibrahim bicara, ya Allah, jangankan unta, jangankan sapi, jangankan domba, anak kalau engkau kasih, dan engkau suruh aku untuk berkurban, dikorbankan untuk disembelih, akan aku sembelih. Ceplak. Satu saat ditagih bener. Akhirnya apa? Karena Nabi Ibrahim nggak punya putra sampai udah menjelang tua. Lalu diberikan putra dari Siti Hajar. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim saking sayangnya gilir lagi, Pak, ning Hajar, Pak. Nabi Ibrahim selalu datangnya ke Siti Hajar. Jadi awas, kalau ada orang laki-laki punya istri dua, turunan Nabi Ibrahim. Baju nona kumaha? Badan nurun enggak? Turunan Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Nabi Ibrahim banyak gilirnya di Siti Hajar, padahal hitam, tapi karena punya anak, ada kesayangan yang luar biasa, maka Siti Maisarah cemburu. Sakit berkepanjangan, Nabi Ibrahim bingung cari dokter, cari tabib, cari segala macam, ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan. Kata Siti Maisarah, Mas Ibrahim, sampeyan kemana-mana dalam rangka apa? Mencari obat istriku untuk kamu supaya kamu sembuh. Gampang Mas Ibrahim, kalau aku ingin sembuh, buang itu Siti Hajar, jangan kelihatan di mata saya. Artinya apa? Siti Maisarah cemburu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau istri pertama itu cemburu, turunan. Sudah biasa. Turunan. Jadi turunan Siti Maisarah seorang istri Rasulullah. Beliau juga yang mencarikan istrinya. Ia cemburu. Jadi jangan aneh yang istri dua, suaminya istri pertamanya suka marah-marah, cemburu, ya turun dulu juga. Tapi yang sabar, yang sabar. Akhirnya apa? Karena cemburu maka disuruh jangan kelihatan di mataku, maka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala Siti Hajar dievakuasikan kemana? Terus menuruti jalan ditunjukkan oleh malaikat Jibril. Datanglah di suatu tempat, inilah di Mekah Bapak Ibu, di suatu tempat, di suatu lembah yang kering, kerontang, tandus, bergunung-gunung. Nabi Ibrahim menaruh anak dan istrinya di satu tempat. Di mana? Di Mekah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Lalu kemudian kenapa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim, perjuanganmu belum selesai, kembali kamu ke Israel. Bayangkan, Pak. Seorang istri punya anak kecil dengan bekal seadanya, lalu kemudian ditinggalkan kembali lagi
ke Israel. Jadi kalau jadi istri dua lalu dievakuasikan lalu kemudian ditinggalkan, ya turun. Jadi sabar. Orang yang jadi istri dua itu kalau umpamanya diungsikan kemana, ya sabar wae. Zaman baheula lagi ayah, Pak. Ayah. Nah, itu. Pas pisang. Jeung panono. Lah itu bapak-bapak ibu. Hah? Enggak cerita yang ketiga. Yang ketiga nanti ini mah cuma dua Nabi Ibrahim. Lah gitu. Artinya bukan pengalaman. Barangkali mau diamalkan. Ada turunannya, enggak usah takut dosa. Enggak takut dosa. Kalau istri tua cemburu, ya dulunya juga ada, jangan takut dosa. Wajar, itu manusiawi. Apa tadi? Normal. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu ditinggalkanlah. Lah itu akan terjadi syariat apa Bapak Ibu haji. Nanti saya lihat ayatnya barangkali salah. Bapak Ibu, Siti Hajar begitu ditinggalkan, bekal dari Nabi Ibrahim sudah habis, air juga sudah habis. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, Siti Hajar saking sayangnya kepada anaknya lagi santer-santernya nyusu gitu kan, airnya habis. Maka bingunglah Siti Hajar. Nabi Ibrahimnya pulang, dia bersama anaknya pengen nyusu, tidak ada air, yang kering kerontang seperti ini. Akhirnya apa? Siti Hajar nanjak naik ke gunung Sofa, cari air, tidak ketemu. Turun lagi, lari lagi ke gunung Marwah. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau dari garis hijau, lampu hijau dengan lampu hijau itu ngincrik atau lari-lari kecil. Kenapa? Memang aslinya itu naik dari sofa turun, gitu kan? Lalu kemudian datar. Nah kalau turun kan nggak bisa lari, ya kan? Karena naik turun tidak bisa lari datarnya nih, lari kecil. Nah, antara pilar hijau dengan pilar hijau yang satunya itu kondisi datar dulunya. Lalu kemudian sudah sampai pilar hijau berikutnya ke Marwah, tidak lari juga. Sebab apa? Itu kondisinya naik. Jadi naik, datar, lalu kemudian naik lagi, turun, datar, naik, dan seterusnya. Oleh karena itu ada antara pilar dengan pilar hijau yang lain itu lari kecil. Nah, sekarang udah bagus semua lah. Kok maunya beli Melayu kan Melayu ya gitu kan. Nah, itu sebab apa? Memang sekarang, makanya kenapa saya ceritakan supaya ada dikit mantap-mantapnya lah. Sebab kalau haji itu tidak tahu sejarahnya, lah kok 53 juta gini-gini aja ya. Sekedar lari-lari apa ini kan gitu kan. Makanya kata Panji Gumilang, ya haji nggak usah di Mekah, di Madinah, di sana juga tanah yang suci kan, seperti itu. Digantar baik gitu. Itu musuh Haji Satori yang mau Indramayu. Makanya sekarang saya berbahagia, sujud syukur pemerintah sudah mulai hadir untuk menangkap Panji Gumilang. Nah itu doanya kita semua. Sebab Bapak, saya bicara demikian. Islam jangan kotor. Islam jangan dikotori. Saya larang masyarakat Indramayu untuk sekolah di di Al-Zaitun. Sebab sholatnya nggak seperti kita, puasanya nggak seperti kita, lalu sedekahnya dia infak yang dipaksa gitu. Kalau jual sawah mau tidak mau harus bayar infak gitu, bukan harus jual. Boleh dibayar tapi harus infaknya bukan untuk siapa saja seikhlasnya, tapi untuk dirinya. Seperti itu. Lalu hajinya cukup digantar, gak usah di sini sana gratis, paling ya infak lagi. Seperti itu. Kalau sekalian, maka itulah syariat sahih. Jadi sahih itu makanya saya kalau manasik itu hukumnya apa? Wajib. Manasik di tanah air itu hukumnya apa? Wajib, berdasarkan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal.
setiap amal perbuatan yang tidak disertai dengan ilmu, maka amal perbuatan yang dilakukan la tuqbalu, tidak diterima, ditolak. Ya kita harus belajar dong supaya diterima. Nah seperti ini supaya apa? Supaya tidak menghayal apa nih ya, kok gini-gini aja. Tapi kita tahu sejarahnya. Oh ternyata dulu Nabi Adam, Ibu Hawa ketemu di sini, bermalam di Masdalifah, membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim lalu kemudian meninggalkan istri dan anaknya, kebingungan mencari air. Oh inilah syariatnya Safa dan Marwah. Lalu di masa-masa Nabi Ismail sudah remaja, diperintah lagi Nabi Ibrahim suruh nyambangi Siti Hajar dan Ismail. Di sini di As-Saffat ayat 102. Saya lihat supaya tidak salah. Kalau salah juga manusia. Jadi orang kalau punya salah sempurna jadi manusia. Kalau nggak pernah salah berarti bukan manusia. Salah terus namanya setan. Jadi manusia itu antara malaikat dengan mudah-mudahan Bapak Ibu lebih banyak rada ke malaikatnya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Mudah-mudahan timbangan kita lebih berat kepada malaikatnya, kebaikannya, daripada kesetan, keburukan. Fa amman taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa timbangan amal baiknya itu lebih berat, lebih bagus, lebih banyak daripada buruknya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan selalu hidup dalam perlindungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya di mana? Ya ridhonya umum di dunia dan di akhirat. Di dunia dapat ridha Allah, di akhirat dapat ridha. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau amal baiknya itu ringan sedikit, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan berada di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apakah neraka hawiyah itu? Neraka yang apinya menyala-nyala. Nauzubillah. Nah itu sekalian. Lalu kemudian syariat apalagi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim nanti di tanggal 10, 11, 12 yang menafsirkan sampai tanggal 13 itu dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim. Kenapa? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai di umur dewasa, bisa berusaha bersamanya Nabi Ibrahim, berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelih. Bayangkan, Nabi Ibrahim mimpi nyembelih anaknya. Lah, simpelnya apa? Ceplak. Ini ditagih sama Allah di dalam mimpi. Lalu kemudian apa? Fangdur madza taro. Kata Nabi Ibrahim, pikirkan bagaimana menurut pendapatku wahai Ismail, benarkah itu? Apakah mimpi aku itu? Apa yang disampaikan? Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kata Nabi Ismail, ya wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah dalam mimpimu. Insya Allah engkau mendapatiku menjadi orang-orang yang sabar. Anak siapa yang mau disembelih pasrah? Sebab anak bapak, dia tak sembelih. Kalau nggak ngelawan,
Betul nggak? Atau lari. Apa yang dilakukan oleh Ismail, Bapak Ibu? Kata Nabi Ibrahim, ya abatif al matu. Lakukan apa yang kamu dapatkan dari mimpi, perintah dari Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah mendapatiku menjadi orang-orang yang akhirnya apa Bapak Ibu? Berangkatlah dari sini menuju ke Jamarot sana. Tapi di tengah perjalanan lalu kemudian iblis datang yang pada waktu menggoda di surga itu bisa turun. Datang lagi kata iblis, "Hai Siti Hajar, jangan mau, itu Ibrahim mau menyembelih anakku. Kamu sayang-sayang ingin punya anak, lalu kemudian sekarang mau disembelih, jangan mau." Akhirnya apa? Lalu melemparlah Siti Hajar. Ini karena perintah Allah, pokoknya saya akan lakukan itu. Maka terjadilah bapak-bapak, ibu-ibu, lempar jumroh. Lempar jumroh itu untuk apa sekarang? Untuk melempar hawa nafsu kita yang tidak mau menjalankan perintah-perintah Gusti Allah. Yang tidak mau sholat, lempar. Yang tidak mau zakat, lempar. Kan banyak tuh setan-setan tidak mau zakat itu. Betul nggak? Yang tidak mau berjamaah banyak nggak? Ya. Kalau di sini mau berebut klip, yang berjamaah, lebih gadenya. Terpakai lip gitu, angkat ke masjid, betul nggak? Betul. Itu Allahu Akbar. Lalu kemudian datang lagi Ibrahimnya. Ibrahim, hai Ibrahim, kamu pengen punya anak sekarang mau disebut, jangan mau. Jangan mau, itu hanya khayalan. Itu hanya impian orang tidur biasa. Lalu kemudian Nabi Ibrahim melemparnya lagi, ula, wusto, lalu kemudian Aqobah. Kata iblis, Ismail, jangan mau kamu untuk disembelih, gitu kan? Lalu kemudian melempar lagi. Siapa yang dilempar? Melempar orang-orang yang tidak mau berkurban. Melempar orang-orang yang tidak mau berkurban, tidak mau zakat, tidak mau infak, tidak mau sedekah. Jangankan hartanya, diriku, kata Ismail, aku relakan untuk berkorban. Kita kan masih berat nih mengorbankan zakat, betul nggak? Sembelih itu zakat, berikan. Fabadainahu bidibhin adim. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan domba yang besar. Mudah-mudahan apa yang kita sedekahkan, kita zakatkan itu bukan sesuatu yang hilang. Bukan sesuatu yang hilang, tapi itu hanya tanaman yang akan tumbuh. Iya. Itu matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan harta yang dikorbankan di jalan Allah itu bukan sesuatu yang hilang, akan tetapi kamathali habbatin, bagaikan sebutir biji yang ditanam. Biji pelem marane apa, Pak? Pelok. Cek bahasa Sunda no? Pelok juga? Pelok. Waktu kita melak pelem teh, melak buah teh, sabaraha pelok kata? Hiji ngan sapelok. Tapi karena peloknya ditanam, dipelak, akhirnya tumbuh menjadi batang yang besar, berdahan-dahan, beranting-ranting, daunnya rimbun, lalu kemudian keluar bunganya, lalu keluar juga buahnya berbulan-bulan. Betul nggak? Tadinya satu pelok tuh kira-kira ngudunya sepelok lagi apa berpelok-pelok? Berpelok. Tadinya satu pelok itu bisa berpelok. Kalau hari ini, kalau pada saat hari ini kita haji mengeluarkan sampai puluhan juta, insya Allah Allah akan menggantinya berpuluh-puluh juta berulang. Ini berdasarkan janjinya Gusti. Syaratnya ikhlas. Kalau tidak ikhlas enggak dapat ganti. Harus ikhlas.
Lalu kemudian yang diberikan itu tiru orang sini, nasi yang bagus, pakaian yang bagus, saja kayak dermayu daripada barining jaba aja masih mending barining jeruk gitu kan. Wah itu penyakit itu nggak boleh. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah dapat pahala kecuali kita menginfakkan, mensedekahkan sesuatu yang baik. Itulah ceritanya kenapa haji kita lakukan napak tilas dari dua orang Rasul, Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim. Selesai perhajian Nabi Ibrahim suruh pulang lagi. Alhamdulillah sampai sana diberikan kabar gembira. Siti Sarah melahirkan seorang nabi namanya Nabi Ishak. Tuh, Bu. Jadi kalau nggak anak-anak dipancing. Artinya apa? Kalau kamu nggak anak-anak nih, apa namanya? Mandul. Nikah dulu dengan yang lain, setelah punya anak, insya Allah nggak usah pakai kurma muda, kawin aja dulu. Nabi Ibrahim kan syariatnya begitu. Begitu nikah lagi, berputra namanya Nabi Ismail. Setelah itu alhamdulillahirabbil alamin, Siti Maisarah dikaruniai seorang putra namanya Nabi Ishak. Luar biasa. Ibu-ibu mohon maaf jangan benci ke saya, ini sejarah.